Katanya tidak boleh ada tempat di negara ini untuk preman. Tapi nyatanya sampai hari ini preman jalanan, preman berkedok ormas masih eksis tuh sampai hari ini. Saking eksisnya mereka mengganggu iklim investasi dan usaha. Tidak hanya pengusaha besar, tapi juga pengusaha kecil, pedagang, penjual, pemilik toko, sampai masyarakat yang sedang bangun rumah biasanya tidak luput dari berbagai pungutan liar yang dilakukan oleh preman berkedok ormas. Nah, kali ini kontroversi mendatangi salah satu ormas yang berbadan hukum pastinya di Kementerian Hukum, sudah berdiri sejak tahun 2001, yaitu Forkabi, Forum Komunikasi Anak Betawi. Kami ingin tahu bagaimana tanggapan ormas tentang berbagai sorotan negatif terhadap ormas-ormas yang melakukan praktik premanisme. Apakah sebetulnya ini adalah perilaku segelintir orang-orang saja, atau memang ada sistem di ormas yang mengharuskan anggotanya untuk bisa menghasilkan uang sehingga akhirnya muncul praktik premanisme? Langsung saja saya akan menyapa langsung di sini. Di sini semuanya berbaju ormas, tapi belum tentu preman. Jangan sampai jadi preman dong. Nah, pertanyaannya nih, Bang Abdul Goni, menurut Abang apa sih yang membuat kali ini sorotan terhadap aksi-aksi premanisme yang dilakukan oleh preman berkedok ormas ini mencuat lagi? Padahal kita tahu sebetulnya kan premanisme itu sudah sering dibahas ya. Tapi kali ini sepertinya serius sekali. Ada apa menurut Bang Goni di balik ini? Saya sangat sayangkan, ya. Ini dituju salah satu ormas, tapi imbasnya untuk semua ormas. Karena lagi rame soal preman berkedok ormas, semua ormas dilabeli, distempeli sebagai preman. Begitu ya Bang, padahal tidak semuanya ormas seperti itu. Betul. Nah, kalau di Forkabi gimana tuh Bang Goni? Kalau kita buka ya, googling saja, adalah muncul berita-berita soal misalnya perebutan lahan parkir lah, bentrok antar ormas lah. Itu sebetulnya dialami Forkabi juga tidak? Iya. Ormas itu jangan dikonotasikan tuh premanisme. Ormas ini bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama Provinsi DKI Jakarta. Kan nggak mungkin warga Jakarta menjadi penonton di kampungnya itu sendiri. Bagaimana untuk menjadi pelaku? Ya tentu kita harus berbuat, bekerja. Itu, dan jangan dikonotasikan pemerintah pusat juga melabelkan bahwa ormas ini premanisme. Tidak juga. Tidak semuanya. Tidak semua. Tapi Bang Goni mengakui nggak bahwa ada memang? Ada memang. Pasti ada. Ormas yang Oknum tindakannya tuh seperti preman. Oknum. Iya. Saya juga agak prihatin juga kalau ada seorang aparat mengatakan ini ormas premanisme. Tidak semua ormas. Jadi jangan dipukul rata dalam memberikan penilaian itu. Ya saya akan marah juga. Tapi kan Bang, memang kita lihat ada beberapa berita yang akhirnya men-trigger. Pemicunya itu ada. Misalnya kita dengar soal investor yang akhirnya tidak jadi berinvestasi di Indonesia karena banyak gangguan keamanan, ada pungli-pungli. Kita juga dengar ada mobil polisi yang sampai dibakar oleh oknum anggota ormas. Nah, Bang, kalau sudah sampai seperti itu, menurut Bang Goni, pantas tidak, sudah seharusnya tidak kalau pemerintah sampai presiden langsung itu membentuk yang namanya Satgas Penanganan Premanisme? Saya pikir sudah terlalu berlebihan. Kenapa? Presiden dong. Presiden ini simbol negara. Dia masih punya ada Panglima, ada Kapolri. Saya agak sedih juga kalau masalah ini aja presiden sampai turun tangan sejauh itu. Ini kan ada satgas khusus. Buat apa? Kayaknya negara udah genting. Saya kurang sependapat itu. Itu masih bisa diselesaikan tingkat bawah kok. Ya. Jadi menurut Bang Goni, kalau misalnya aparat penegak hukum di tingkat bawah itu sebetulnya menjalankan tugasnya, menindak dengan tegas setiap aksi premanisme, tidak perlu sampai ada satgas-satgasan? Tidak perlu. Kalau ada timbul dibentuk dengan satgas, negara lemah. Makin lemah. Katanya preman itu bisa eksis sampai sekarang ya karena ada yang membackingi, karena dalam tanda kutip dipelihara. Bagaimana tanggapan dari Bang Goni? Bang Goni, kayaknya untuk menjawab pertanyaan serius ini kita pindah ke dalam, Bang. Oke. Supaya lebih sejuk ya. Siap. Oke. Ayo. Sebetulnya ormas itu
benar nggak di-backingi atau dalam tanda kutip dipelihara, baik itu oleh negara, oleh aparat, politisi, sampai pengusaha? Ada yang iya, ada yang tidak. Saya tidak bisa menjurus salah satu ormas, tetapi dalam kasat mata kita itu semua tahu ada yang di-backingi. Tapi kalau Porkabi ini tidak, kita guyup dengan masyarakat Jakarta. Kalau yang di-backingi setahu Bang Goni, itu buat apa sih Bang? Kenapa sampai harus punya backingan gitu? Kami kurang memahami dengan hal itu. Apakah itu ada balas budi dan sebagainya? Saya tidak bisa masuk ke ranah itu. Masyarakat lebih jelas lah, lebih tahu lah. Jadi Abang setujunya ormas-ormas yang nakal atau anggota-anggota yang nakal, sekarang kan muncul aspirasi dari masyarakat, bubarkanlah ormas-ormas yang anggotanya itu bikin rusuh terus atau pungli terus, ya kan? Abang setuju kalau yang bermasalah itu sebaiknya bubarkan saja? Ya itu kan yang bisa mengatakan itu ormas itu nakal dan sebagainya dalam BK ini kan Kumham. Ya. Karena itu perizinannya di luar dari pemerintah juga yang mengeluarkan itu. Nah, maksud saya, kalau memang ada ormas yang melakukan, yang sudah dikeluarkan SK Menkumhamnya, dia menyalahi aturannya, ya sudah dicabut aja. Kenapa sih Bang ada aja anggota-anggota ormas itu yang melakukan pemalakan? Paling sering itu parkir lah ya, itu kayak sepertinya udah ada pembagian tuh. Lahan ini punyanya ormas A, lahan ini punya ormas B. Itu memang apakah memang sudah ada kesepakatan antar ormas untuk dibagi-bagi seperti itu supaya tidak ribut, semuanya sama-sama dapat lah, atau gimana Bang? Sebetulnya tidak begitu ya. Jadi jangan konotasi itu ormas itu jelek. Tidak selalu jelek. Tidak terlalu jelek. Tapi yang jelek ada. Ada. Nah kalau yang jelek yang sudah ada SK Menkumhamnya ya kan ditindak. Kan negara punya payung hukum. Kuncinya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum. Jadi jangan ada backup dari aparat misalnya ya. Saya tidak mengatakan aparat A, B, C, D, enggak. Iya. Aparat saja. Ini pemerintah juga, presiden juga harus tahu. Tidak semua tuh mekanisme kepemerintahan itu berjalan dengan mulus. Jadi jangan hanya membersihkan yang di bawah itu, tapi yang di atas yang membackup ini juga harus dibersihkan ya Bang. Itu ya. Harus kita tegakkan. Bang Goni, kalau ada anggota-anggota ormas itu yang cari duit ya Bang, dalam tanda kutip cari duit, itu sebetulnya karena mereka yang memanfaatkan mumpung berseragam ormas ini, atau karena memang dari organisasinya itu juga mewajibkan anggotanya untuk bisa menghasilkan uang, mencari uang buat organisasi? Tidak, saya tidak pernah menginstruksikan itu. Jadi Bang Goni lebih setuju kalau ormas ini, apalagi yang preman ini ya, dirangkul atau dipukul? Kalau dia keterlaluan sesuai dengan aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, kalau dia melebihi dari aturan itu, ya dipukul. Sikat ya? Disikat. Sesuai dengan aturan hukum. Karena yang namanya preman tidak hanya di bawah ya Bang ya? Yang atas-atas juga ada ya? Preman berdasi ada. Ya. Jangan tebang pilih. Mau itu preman berdasi, preman berkedok ormas, preman berkedok baju aparat, itu tindak semua kalau misalnya mereka memang melakukan kesalahan. Dan terakhir, Bang Goni, sekarang kan karena ada Satgas tadi, penanganan premanisme, kemudian juga kita lihat ini lagi gencar-gencarnya lagi nih dari petugas kepolisian yang melakukan berbagai macam razia dan sampai katanya menggandeng ormas-ormas juga untuk bisa mencegah premanisme. Apakah Porkabi juga digandeng juga nih untuk sosialisasi ke masyarakat? Saya kok jadi yang dalam tanda petik yang disebut premanisme itu ukurannya apa? Misalnya dia butuh untuk keluarganya melakukan misalnya parkir liar. Kalau parkir liar kan pasti ditangkap, ya kan? Apakah sejauh itu? Jadi ada standarisasinya. Jadi kalau bicara mengenai yang dianggap premanisme itu yang sudah sampai sejauh mana disebut premanisme. Kalau dia melakukan kekerasan, ya, itu baru premanisme. Maksa, ya kan? Pungli. Iya. Toh sekarang saya juga sedih. Beberapa minggu yang lalu ada kendaraan aparat kok bisa dibakar seperti itu. Itu kan berarti lemah nih negara. Kok
kok kalah dengan premanisme seperti itu? Ini nggak boleh terjadi. Dengan kepemimpinan Prabowo sebagai presiden tidak boleh terjadi semestinya. Bang Abdul Goni, Siap. Ketum Forkabi, terima kasih ya sudah Sama-sama. berbagi pandangannya di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.